Di awal film, kita diperlihatkan dengan kehancuran kota Los Angeles di tahun 2029. Di masa itu, dunia nyaris hancur oleh nuklir. Umat manusia berperang melawan mesin yang dipimpin oleh kecerdasan buatan yang bernama Skynet. Pemimpin perlawanan manusia adalah John Connor yang sangat ditakuti oleh Skynet karena ia mampu membawa harapan besar bagi seluruh umat manusia. Karena hampir kalah dalam perang, Skynet kini mulai ketakutan jika nantinya manusia akan berhasil menghancurkan mereka. Untuk mencegah hal tersebut dan mengubah jalannya sejarah, Skynet mengirimkan Terminator atau sebuah mesin pembunuh ke tahun 1995 dengan maksud untuk melenyapkan John Connor sebelum ia tumbuh dewasa. Misi ini merupakan misi Skynet yang kedua setelah misi pertama mereka gagal ketika mengirimkan Terminator pertama mereka ke tahun 1984 untuk membunuh Sarah Connor, ibu dari John Connor di sequel film sebelumnya. Mengetahui ancaman itu, manusia juga mengirimkan satu Terminator pelindung model robot pembunuh yang sudah diprogram ulang dengan misi untuk melindungi John Connor. Beralih ke masa lalu, tepatnya di tahun 1995. Di salah satu sudut kota Los Angeles di dekat sebuah bar, terlihat kilatan cahaya aneh terpancar membentuk sebuah lingkaran. Ketika cahaya itu mereda, berdirilah sosok pria bertubuh besar dalam keadaan telanjang. Tubuhnya berotot dan wajahnya dingin tanpa ekspresi. Sosok yang baru muncul tersebut ternyata dia adalah Terminator seri T-800 yang dikirimkan oleh para pejuang manusia dari masa depan. Tanpa sehelai benang pun di tubuhnya, kemudian Terminator tersebut masuk ke sebuah bar. Semua tatapan para pengunjung menuju ke arahnya, terkejut oleh sosok asing yang bagaikan patung baja tanpa busana. Sang Terminator kemudian memindai satu persatu pria di ruangan itu untuk mencari sesuatu. Clothes, your boots, and your motorcycle. Si Om Gondrong yang kebetulan merupakan seorang preman di kampung itu tidak terima jika dirinya dipalak begitu saja. Sambil tertawa meledek, ia pun menolaknya. Dia anggap itu adalah sebuah lelucon. Dan akhirnya setelah mendapatkan semua yang dibutuhkannya, sang Terminator pelindung itu pun langsung saja gaspol untuk mencari John Connor. Tak jauh dari tempat kedatangan Terminator tadi, di sebuah lorong gelap kota, kilatan cahaya aneh yang sama kembali terlihat. Energi muncul dengan ledakan kecil namun jauh lebih berbahaya. Seorang polisi yang kebetulan sedang berpatroli di sekitar tempat itu segera turun dari mobil untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba kemudian Terminator pembunuh itu menyamar menjadi polisi dan segera mencari alamat John Connor. Scene berpindah ke tokoh utama kita, yaitu John. Rupanya selama ini, ia tinggal dengan orang tua angkatnya yang bernama Todd dan Janelle. Sedangkan ibunya Sarah Connor kini terkurung di rumah sakit jiwa karena dianggap gila dengan ceritanya tentang perang mesin di masa depan. Todd dan Janelle hanya melihat John sebagai anak bermasalah. John yang berjiwa liar, cerdas, dan pemberontak, ia merasa tidak pernah merasa benar-benar dimengerti. Sehingga ia sering keluar kabur dari rumah, membuat keributan, tawuran, garlut, sehingga tak jarang pula ia berurusan dengan polisi. Seperti yang terjadi di pagi itu, dia sengaja tidak ngagugu ibu angkatnya yang merasa sangat kesal dan sudah soak dengan kenakalan si John. Bahkan Todd yang ikut menasihati pun tidak dijibirkan oleh si John teh yang malah ngelewas pergi bersama temannya. Beberapa saat kemudian Terminator pembunuh yang menyamar menjadi polisi sampai ke rumah John. Beruntung saat ini John sedang tidak berada di rumahnya, sehingga polisi imitasi gadungan itu hanya mendapatkan foto si John dari orang tua angkatnya. Thanks for your cooperation. Di tempat lain, John bersama seorang temannya terlihat sedang meretas sebuah ATM dengan skill dan kecerdasannya yang di atas rata-rata. Ia pun berhasil mengambil $300 dari ATM tersebut dan segera pergi untuk menghabiskannya.
Cerita berlanjut ke Sarah, ibu kandung si John, yang kini tengah berada di rumah sakit jiwa. Ia dianggap gila karena punya khayalan yang aneh tentang Terminator. Sarah ditangkap ketika ia gagal meledakkan sebuah pabrik komputer yang menurut dia itu adalah cikal bakal terciptanya Terminator dan perang nuklir, sehingga menurutnya harus dimusnahkan. Karena pernah berusaha melarikan diri, Sarah kemudian ditempatkan di sebuah sel khusus yang memiliki penjagaan super ketat. Ia pun sering mendapatkan perlakuan kasar dari para petugas di rumah sakit tersebut. Scene kembali ke John yang hendak pergi ke sebuah mall untuk bermain game selepas meretas ATM tadi. Di sisi lain, sang Terminator pelindung berhasil mengidentifikasinya sehingga ia langsung putar arah dan mengikuti John dari belakang. Si Terminator jahat yang sudah berada di dalam mall tersebut mencoba menemukan John dengan bertanya ke setiap anak-anak yang ditemuinya. Dan secara kebetulan si Ujang Gondes yang hendak menukar koin ke kasir berpapasan dengan Terminator pembunuh tersebut. Mengetahui John sedang dicari oleh polisi, Ujang Gondes segera menemui John yang lagi asik main dingdong dan menyuruhnya untuk segera melarikan diri. Rupanya mereka mengira akan ditangkap karena telah ketahuan meretas ATM tadi. John kemudian berlari melewati pintu belakang. Namun tiba-tiba Down. secara ajaib Terminator yang sudah jatuh dan bolong-bolong itu kembali utuh dan bangkit kembali. Maka terjadilah pertarungan super seru dua Terminator yang membuat si John molohok dan langsung berlari ketakutan ke arah sepeda motornya yang disimpan di parkiran. Kejar-kejaran pun terjadi. Terminator 1000 yang sudah berhasil membajak sebuah truk terus mengejar si John untuk membunuhnya. Sedangkan robot pelindung yang sedikit terlambat tancap gas mencoba mendahului truk tersebut untuk memastikan keselamatan John. Di saat John sudah hampir saja terlindas, sang pelindung berhasil menyalip truk dan dengan sangat cekatan dia memindahkan John ke atas sepeda motornya. Kemudian ia menembaki ban truk tersebut sehingga oleng dan hilang keseimbangan. Dan keajaiban pun terjadi. Ternyata Terminator itu keluar dari ledakan api tersebut, seolah mesin tak terhentikan yang tidak mengenal kata menyerah. Kini, pertarungan untuk bertahan hidup baru saja dimulai. John Connor yang sudah diselamatkan meminta sosok penyelamat itu untuk menghentikan motornya. Dia pun kaget setelah tahu jika yang telah menyelamatkannya itu adalah sebuah Terminator yang selama ini diceritakan oleh ibunya. Setelah John mengetahui keadaan yang sebenarnya, kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali untuk menghindari Terminator T-1000 yang sedang memburunya. Di perjalanan, John mencoba menghubungi orang tua angkatnya untuk mengingatkan ancaman bahaya terhadap mereka. Namun ketika telepon tersambung, John merasa curiga dengan Janelle yang tiba-tiba menjadi baik dan sok perhatian untuk menyuruhnya segera pulang. John, honey, it's late. Please don't make... Dan kecurigaan itu memuncak ketika ibu angkatnya salah menyebutkan nama anjing keluarga mereka. Sebuah hal kecil, tapi telah cukup untuk membuka kedoknya. Dengan suara tegas dan tatapan dingin, T-800 memastikan pada John bahwa suara yang bercakap di telepon itu adalah Terminator pembunuh yang sedang menyamar. Dan lebih buruk lagi dari itu, orang tua angkatnya juga sudah dipastikan telah menjadi korban berikutnya. T-1000 bukan sekadar mesin pembunuh biasa. Tubuhnya terbuat dari logam cair yang memungkinkan dirinya untuk berubah bentuk menjadi siapapun yang ia sentuh. Sebuah kamuflase sempurna yang menjadikannya sebagai musuh yang paling mematikan. Todd dan Janelle telah tewas di tangan T-1000. Terminator pembunuh itu kemudian memasuki kamar John. Ia mencoba mencari jejak dengan mencari-cari sesuatu yang dapat mengungkap keberadaan sang bocah yang menjadi ancaman bagi Skynet di masa depan. Dengan cepat, prioritasnya berubah. Target utama kini beralih pada Sarah, karena untuk menemukan John, memburu ibunya adalah langkah paling tepat dan efektif. Di sisi lain, perlahan John akhirnya menyadari kebenaran terbesar di hadapannya. Mesin raksasa berwajah dingin itu ternyata bukanlah ancaman bagi dirinya, melainkan sebagai pelindung yang diprogram untuk menjaga dirinya. Ia bukan sekadar robot. Ia adalah tameng hidup yang akan mematuhi setiap perintah John tanpa ragu-ragu.
"Kita harus menyelamatkan ibuku," kata si John. And I order you to help me. Dan tanpa pertanyaan atau keraguan, T-800 pun segera bergerak. Sementara itu di rumah sakit jiwa tempat Sarah dirawat, terlihat polisi sedang menginterogasinya. Mereka menunjukkan foto-foto T-800 di tahun 84 dengan foto saat kejadian baku tembak tadi ketika di mall. Polisi itu juga memberi kabar jika John telah menghilang dan kedua orang tua asuhnya ditemukan dalam keadaan tewas di rumahnya. Para polisi itu yakin jika Sarah ada keterkaitan dengan kejadian tersebut. Namun dari awal sampai akhir, Sarah hanya diam 1000 bahasa seperti orang yang sedang linglung. Tanpa diketahui oleh polisi dan para penjaga, rupanya Sarah sedang merencanakan sesuatu dengan menyembunyikan sebuah peniti di tangannya. Ketika para penjaga mulai lengah, Sarah yang kini jauh lebih terlatih diam-diam mulai bergerak. Dengan peniti kecil yang sebelumnya telah ia sembunyikan, ia membuka sabuk pengikat dan borgol yang menahan pergerakannya. Pada saat hampir bersamaan, sang mesin pembunuh dari masa depan telah menerobos masuk ke rumah sakit jiwa tersebut. Tanpa belas kasihan, Terminator cair itu menghabisi salah satu penjaga dan meniru wujudnya secara sempurna. Dengan mengenakan seragam petugas, T-1000 mulai menyusuri setiap ruangan untuk menemukan Sarah Connor. Di ruangan lain, ketika pintu kamarnya berhasil dibuka, dengan cepat Sarah melumpuhkan penjaga pemegang kunci yang sedang memeriksa keadaan di sekitarnya. Lalu dengan perhitungan yang sangat matang, dia menyerang Dr. Iman dan para penjaga lainnya. Dalam kepanikan yang terkontrol, Sarah meraih jarum suntik berisi cairan kimia berbahaya, senjata kecil yang bisa langsung menghabisi nyawa siapapun dalam hitungan detik. Dengan sigap, ia menangkap Dr. Iman dan menodongkan ujung jarum tepat di leher sang dokter yang membuatnya gemetar ketakutan. Di luar rumah sakit, John yang baru saja tiba bersama sang Terminator pelindungnya menghentikan motornya sejenak. Karena ia sadar bahwa robot itu adalah sebuah mesin pembunuh tanpa emosi, ia memberikan perintah tegas agar jangan membunuh siapapun. Kembali ke Sarah yang hampir berhasil melarikan diri, namun tiba-tiba ada penjaga lain yang menyergapnya dari samping dan menyelamatkan Dr. Iman. Sarah berlari menyusuri lorong rumah sakit dengan para penjaga yang mengejarnya dari belakang. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Di ujung koridor berdiri sosok Terminator yang dulu berusaha menghabisinya sebelum John lahir. Tanpa berpikir panjang, ia justru berbalik dan kembali berlari ke arah para penjaga yang mengejarnya. With me if you want to live. Baru di momen itu, Sarah mulai memahami ia tidak sedang diburu. Kali ini, Terminator itu datang untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Dr. Iman yang menyaksikan semuanya hanya bisa melohok, mulut ternganga penuh ketakutan. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika T-1000 menerobos tralis baja yang terkunci tanpa hambatan. Tanpa menoleh lagi, T-800 segera mengarahkan Sarah dan John masuk ke dalam lift. T-800 membalas dengan tembakan beruntun, memaksa sang Terminator cair itu terpental kembali. Tubuhnya mengalir seperti merkuri yang menyatu lagi di lantai bawah. Lift turun dengan hentakan yang begitu keras. Begitu pintu terbuka, mereka langsung saja berhamburan keluar menuju area parkir rumah sakit. Dengan refleks cepat, T-800 merampas sebuah mobil petugas keamanan untuk segera membawa John sejauh mungkin. T-1000 kembali muncul, berlari dengan begitu cepat secepat predator yang tak mengenal lelah, mengikuti mobil yang mulai melesat. Ia bahkan dengan cepat menancapkan lengannya yang berubah menjadi kait ke bagian belakang mobil, mencoba menghentikan pelarian itu. Sampai akhirnya Terminator itu kemudian terhempas ke belakang. Setelah berhasil lolos dari kejaran Terminator pembunuh tadi, mereka berdua akhirnya menemukan tempat persembunyian untuk sementara waktu. Di sana dalam suasana sunyi yang penuh kewaspadaan, Sarah mencoba untuk mengobati luka-lukanya yang masih menganga. Di dalam ruangan yang sunyi itu pula, dengan izin penuh dari mesin pelindungnya,
Sarah dan John membuka kepala Terminator untuk mereset CPU yang berada di kepalanya agar T-800 tidak lagi hanya bisa menjalankan perintah saja, namun bisa belajar seperti layaknya manusia biasa sehingga ia bisa memahami perasaan, moral, kasih sayang, dan pengorbanan. Namun tiba-tiba saja Sarah menyadari satu fakta yang mengguncang batinnya, bahwa mesin pembunuh yang kini tengah melindungi putranya ini tetaplah sebuah Terminator. Di benaknya hanya satu tujuan, menghancurkan sumber dari seluruh bencana ini dari sekarang juga. Namun John melangkah maju dan berhasil menghentikan ibunya. Ia menjelaskan bahwa T-800 adalah satu-satunya pelindung bagi mereka. Tanpa mesin itu, mereka tak mungkin akan pernah bisa bertahan dari kejaran T-1000. Dan di momen itulah, Sarah akhirnya memilih untuk percaya pada putranya sendiri. Keesokan harinya, ketika mereka sedang berada di tengah perjalanan menuju Meksiko, Terminator akhirnya membuka rahasia besar tentang masa depan. Dengan suara datar dan tanpa emosi, ia menjelaskan bahwa perang nuklir yang kelak akan memusnahkan umat manusia berawal dari satu titik, yaitu proyek rahasia yang bernama Cyberlin. Riset yang dipimpin oleh seorang ilmuwan jenius bernama Dyson, dari tangan manusia inilah kecerdasan buatan yang kelak akan dikenal sebagai Skynet mulai diciptakan, hingga pada akhirnya akan berbalik menghancurkan penciptanya sendiri. Mendengar kenyataan itu, Sarah berasumsi jika menghentikan Dyson berarti menghentikan masa depan yang mengerikan itu. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang menuju selatan, akhirnya sampailah mereka ke rumah sahabat lama Sarah yang bernama Enrique. Di tempat terpencil itulah Sarah menyimpan harapan terakhirnya. Ia datang bukan sekedar untuk berlindung, tetapi untuk bersiap menghadapi perang yang belum dimulai. Di ruangan bawah tanah yang tersembunyi, lemari-lemari besi terbuka satu persatu. Di dalamnya tersimpan seluruh persenjataan yang selama ini telah dipersiapkan oleh Sarah sejak bertahun-tahun yang lalu. Semuanya lengkap, bahkan hingga perlengkapan tempur berat pun semuanya telah siap untuk digunakan. Ternyata ruangan itu bukanlah sekedar gudang senjata saja, melainkan merupakan satu harapan bagi perlawanan terhadap takdir manusia. Tiba-tiba, ujug-ujug saja Sarah terbangun dari tidurnya. Sebuah mimpi yang sangat buruk tentang ledakan nuklir kembali menghantam kesadarannya. Gambaran tentang kiamat itu kembali membakar pikirannya seperti kenyataan yang tak bisa dihindarkan. Tanpa pikir panjang lagi, ia segera saja mengambil senjata dengan maksud untuk mengubah takdir. Mom! Mom, wait! Beberapa saat kemudian, John melihat tulisan tangan ibunya di atas meja. Wajahnya berubah tegang dan John akhirnya memahami apa maksud ibunya yang pergi sendirian dari tempat itu. Let's go, come on! Ia langsung mengajak Terminator untuk pergi mencari Dyson. John yakin Sarah berniat membunuh ilmuwan itu agar proyek Skynet tidak pernah terwujud. Di pelataran rumah Dyson, Sarah telah terlebih dahulu tiba. Ia bersembunyi dalam kegelapan, siap membidik tepat ke arah target. Jarinya perlahan menekan pelatuk. Namun takdir berkata lain. Secara bersamaan, Danny anak Dyson yang masih kecil datang ke ruangan itu dengan mobil mainannya. Dalam sepersekian detik yang menentukan itu, akhirnya menyadari tembakannya gagal, Sarah tidak mundur. Ia langsung saja menerobos masuk ke dalam rumah dan dari jarak yang sangat dekat ini, ia kemudian kembali menembaki Dyson tanpa kompromi. Dyson terkapar di lantai setelah sebuah peluru menembus tepat di bahunya. Wajahnya tampak pucat, dipenuhi rasa sakit dan juga kebingungan. Melihat kejadian tersebut, istri dan anak Dyson segera berhamburan untuk melindunginya. Mereka memohon agar nyawa Dyson diampuni. Melihat kondisi Dyson yang sudah tak berdaya, Sarah yang sudah menodongkan pistol tak kuasa melihat seorang ayah yang tengah sekarat di depan keluarganya. Hingga ia merasa iba dan membatalkan niatnya untuk segera membunuhnya. Dan di saat yang nyaris bersamaan, John dan T-800 pun akhirnya tiba. Melihat ibunya dalam keadaan galau tersebut, John segera saja berlari menghampiri dan memeluk ibunya.
Ia berjanji akan mencari jalan lain untuk menghentikan Skynet dari akar-akarnya. Di hadapan Dison dan istrinya yang masih diliputi ketakutan, T-800 untuk pertama kalinya memperlihatkan jati dirinya yang sebenarnya. Dison terperanjat, menahan napas bersama sang istri yang tak kalah kagetnya. Sambil melohok, mereka menyadari jika semua yang baru saja terjadi ternyata bukanlah sebuah mimpi. Setelah menangani luka Dison, T-800 mulai berbicara. Ia menjelaskan secara rinci tentang Skynet, sebuah sistem kecerdasan buatan yang saat ini masih berupa penelitian di Cyberdyne yang berada langsung di bawah tanggung jawab Dison. Namun di masa depan, proyek itu akan berkembang melampaui kendali manusia. Skynet akan menganggap manusia sebagai ancaman, kemudian melancarkan serangan nuklir yang dalam hitungan jam akan memusnahkan lebih dari 3 miliar jiwa dari muka bumi. Dison mulai sadar bahwa riset yang selama ini ia banggakan sebagai terobosan bagi masa depan justru adalah awal dari kehancuran umat manusia. Dengan ditemani Miles Dison, mereka bergerak menuju ke laboratorium rahasia Cyberdyne. Setibanya di lokasi, T-800 bergerak cepat. Para penjaga yang bertugas di sana dilumpuhkannya tanpa perlawanan berarti. Dison pun menunjukkan jalan, menuntun mereka menuju ruang penyimpanan yang selama ini dirahasiakan dari dunia luar. Namun sebelum mereka sempat masuk lebih jauh, salah satu penjaga berhasil menyalakan alarm darurat. Kartu akses Dison untuk membuka seluruh ruangan pun ditolak oleh sistem. Harapan seolah terhenti, tetapi bagi T-800 tidak ada yang benar-benar terkunci. Tanpa ragu, mereka pun menerobos masuk ke dalam. Di sanalah mereka melihat langsung rak demi rak yang berisi perangkat keras dan data riset, cikal bakal kecerdasan buatan yang kelak akan memusnahkan umat manusia. Sementara itu di luar gedung, setelah mendapatkan laporan, puluhan mobil polisi tiba berbarengan. Personel bersenjata lengkap mengepung seluruh area. Kompleks Cyberdyne kini berubah menjadi zona perang. Di dalam lab, segala bahan telah siap untuk dimusnahkan. Waktu mereka semakin sempit. Menyadari banyaknya aparat di luar, John memerintahkan Terminator agar jangan sampai ada korban jiwa. T-800 menerima perintah itu dan langsung dibuktikan dengan caranya sendiri. Ketika pasukan keamanan mulai menyerbu ke dalam lab, hujan peluru melesat dari senjata para polisi. Dison yang memegang remote pemicu bom tertembak oleh sergapan tersebut. Dison yang sekarat dengan luka tembaknya akhirnya ikut meledak di dalam lab. Setelah ledakan itu, T-800 mengawal John dan Sarah menuju jalan keluar. Namun sebelum mereka sempat lolos, pasukan SWAT yang sebelumnya menyerbu ke dalam gedung telah menghadang mereka di depan. Tanpa ragu, T-800 kemudian melangkah maju sebagai tameng hidup. Satu persatu mereka tumbang, terluka, tetapi tetap hidup. Begitu jalur keluar terbuka, T-800 langsung menggiring John dan Sarah berlari menembus pintu utama gedung. Dalam hitungan detik, mereka berhasil membajak kendaraan polisi yang terparkir di depan gedung dan segera memacu kecepatan, meninggalkan gedung Cyberdyne yang kini berubah menjadi medan perang. Sang Terminator pemburu baru saja tiba di lokasi. Dengan kecepatan yang sangat brutal, ia melesat lurus menuju helikopter yang terbang rendah di sisi gedung. Dalam sekejapan saja, baku tembak pun pecah. Kejar-kejaran antara mesin pembunuh dan targetnya berlangsung dengan sengit, hingga tanpa kehilangan target, sang Terminator segera membajak sebuah truk kontainer yang mengangkut nitrogen cair. Kendaraan berat itu pun melaju tak terkendali, kembali mengejar para buruannya yang kini berpindah kendaraan, membajak mobil lain yang terhenti akibat kecelakaan sebelumnya. Kejar-kejaran maut pun kembali berlanjut di jalan raya yang gelap dan licin. Di dalam mobil yang melaju tak terkendali itu, John dipaksa mengambil alih kemudi. Dalam satu momen nekat penuh perhitungan, T-800 melompat dari mobil ke atas kontainer yang sedang melaju kencang. Dari jarak sedekat itu, ia langsung melepaskan tembakan beruntun ke arah T-1000.
Kemudian dengan kekuatan penuh, T-800 menarik kemudi ke arah kiri. Kendaraan raksasa itu oleng, hilang keseimbangan, lalu terguling hebat masuk ke area sebuah pabrik peleburan baja. Dari dalam kontainer yang terguling itu, sosok Terminator T-1000 perlahan-lahan muncul. Tubuh logam cairnya mulai membeku seketika akibat dari semburan nitrogen cair. Gerakannya melambat sampai akhirnya ia berubah menjadi patung es baja yang rapuh. Namun kemenangan itu hanyalah ilusi sesaat. Karena di sekitar mereka, hawa panas dari pabrik peleburan baja mulai bekerja. Perlahan, serpihan-serpihan beku itu kembali mencair, bergerak, merayap, lalu menyatu kembali seperti sedia kala. Dengan tubuh terluka, Sarah dipapah oleh John yang diikuti Terminator pelindungnya. Tanpa menoleh lagi, mereka bergegas memasuki area terdalam pabrik, mencoba mencari perlindungan agar bisa lolos dari pemburu yang baru saja bangkit kembali. Go! Now! Di dalam pabrik peleburan baja, pertarungan dua Terminator akhirnya terjadi lagi. Namun di tengah pertarungan itu, sebuah momen kelengahan menjadi fatal. Dalam satu gerakan cepat, T-1000 berhasil memanfaatkan keadaan dan tangan T-800 terjepit di roda mesin raksasa yang sedang berputar. Tubuh Terminator pelindung itu terkunci oleh kekuatan mesin besar, sedangkan di hadapannya T-1000 melangkah maju menghampiri John dan Sarah. Melihat bahaya besar yang tinggal selangkah lagi merenggut nyawa John, Sarah tak membuang waktu. Dengan seluruh sisa tenaganya, ia segera menurunkan John melalui rantai baja raksasa yang menggantung di samping mereka. Namun sebelum Sarah sempat menyusul, tiba-tiba dari belakang, T-800 muncul kembali. Meski telah kehilangan satu lengannya dan tubuhnya nyaris hancur, ia tetap melangkah maju menyerang T-1000 demi menyelamatkan Sarah dan John. T-1000 yang jauh lebih canggih dan lebih kuat dengan cepat membalikan keadaan, menghantamnya hingga terkapar tak berdaya. Adegan berpindah pada John yang kini bersembunyi di balik mesin-mesin raksasa pabrik. Tiba-tiba ia mendengar suara ibunya memanggil minta tolong. Tanpa ia menyadari bahwa bahaya jebakan yang tengah mengintainya, John pun keluar dari persembunyian dan melangkah pelan ke arah sumber suara itu tadi. Namun tiba-tiba Sarah yang asli muncul dari arah berlawanan. Ia langsung saja melempaskan tembakan ke sosok yang menyerupai dirinya. Belum sempat T-1000 membalas. Dari balik roda mesin, T-800 yang telah setengah hancur muncul kembali. Dengan sisa energi terakhir yang dimilikinya, ia menembak tepat ke arah T-1000 dengan keras, membuat tubuhnya terlempar jauh masuk ke dalam kubah peleburan baja yang mendidih hingga sang Terminator pembunuh itu akhirnya musnah untuk selamanya. Dengan tangan gemetar, John kemudian maju ke tepi kubah peleburan. Satu persatu ia melemparkan sisa lengan robot dan chip prosesor, benda yang menjadi awal dari lahirnya Terminator dan kehancuran umat manusia di masa depan. Ketika segalanya terasa telah berakhir, T-800 tiba-tiba mengatakan jika masih ada satu chip terakhir yang tersisa di dalam kepalanya sendiri yang harus dimusnahkan. John sontak saja terkejut. Ia tak siap kehilangan sosok yang telah menjadi pelindung sekaligus sahabatnya. John memohon agar T-800 untuk tetap tinggal. Namun sang Terminator menegaskan bahwa segalanya harus benar-benar berakhir di sini agar masa depan manusia tak lagi dikendalikan oleh mesin pembunuh. Goodbye. Tubuh sang Terminator pun tenggelam perlahan hingga tak tersisa apapun selain cahaya api yang membara. Di akhir film, beberapa puluh tahun kemudian, terlihat Sarah Connor kini telah berusia lanjut. Ia duduk tenang sambil memandang cucunya di area bermain. Ternyata Skynet bisa dihentikan. Masa depan yang dulu dikira sudah pasti berubah total. Hari penghakiman tidak pernah terjadi.